Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat, yaitu tentang materi erosi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aji Ferdiansyah dengan nomor MPM 2014151011, Kehutanan kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang kajian erosi hasil sedimen untuk konservasi lahan Das Krieu Hulu oleh Rifki Muhammad Zulfa Fauzi Mariono. Pendahuluan. Das dalam istilah asing disebut catchment area, river basin, atau watershed. Secara umum, das didefinisikan sebagai suatu wilayah dataran yang secara topografik dibatasi oleh pugung-pugung gunung, igir-igir yang dapat menampung air hujan, lalu menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Berikut ini merupakan kejadian erosi dan sedimentasi di Das Krieu. Metodologi penelitian. Metode penelitian mencakup lokasi dan objek penelitian, variabel penelitian, data primer dan sekunder, dan metode analisis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Das Krieu Hulu dengan objek penelitian kondisi tingkat bahaya erosi dan hasil sedimen. Gambaran umum wilayah studi. Das Krieu Hulu merupakan suatu kesatuan das gareng yang menjadi das dengan prioritas utama dan memiliki batas wilayah das sebagai berikut. Batas sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, dan sebelah timur. Das Mangkang Barat, Das Tuntang, Das Blorong, dan Das Kripik, dan Das Garang Hulu. Berikut ini merupakan gambar peta lokasi penelitian Das Krieu Hulu pada tahun 2016. Kajian literatur. Erosi. Erosi adalah pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat yang lain oleh media alami. Faktor iklim yang paling menentukan laju erosi adalah hujan yang dinyatakan dalam nilai indeks erosivitas hujan. Model spasial sistem informasi geografis. Salah satu kemampuan SIG sebagai alat untuk mengolah dan menampilkan data spasial maupun non-spasial dapat dilihat berdasarkan fungsi-fungsi analisisnya. Fungsi analisis terdiri dari klarifikasi atau reclassify, network jaringan, buffering, 3G analisis, digital image processing, dan lainnya. Berikut ini merupakan gambar analisis spasial sistem informasi geografis. Analisis model perhitungan. Menentukan variabel perhitungan erosi dan hasil sedimen. Memetakan variabel secara spasial, merumuskan model erosi dan hasil sedimen, mengaplikasikan model erosi termasuk distribusi spasial dan erosi terkecil sampai dengan yang terbesar di Das Krieu Hulu. Validasi model erosi dan hasil sedimen. Berikut ini merupakan tabel nilai R atau erosivitas hujan dengan keterangan R sama dengan erosivitas hujan bulanan, PM sama dengan hujan bulanan, HH sama dengan hari hujan di dalam satu bulan, PMAX sama dengan hujan harian maksimum pada bulan bersangkutan. Sumber ASDAQ 2004 347. Analisis model perhitungan. Das Krieu Hulu memiliki 4 jenis tanah, yaitu latosol dengan kepekaan erosi sebesar 0,075, tanah regosol dengan kepekaan erosi 0,301, tanah mendieran dengan kepekaan erosi 0,221, dan tanah grumosol dengan kepekaan erosi 0,176. Dengan demikian, nilai erosidibilitas berkisar antara 0,075 sampai dengan 0,301. Berikut ini merupakan tabel nilai K atau erodibilitas tanah. Indeks kemiringan lereng atau LS. Faktor panjang dan kemiringan lereng mempunyai pengaruh terhadap volume aliran permukaan sehingga mempengaruhi kemampuan tererosinya tanah, walaupun berpengaruhnya tidak sebesar pengaruh hujan sebagai faktor kinetik yang paling mempengaruhi. Indeks LS. Berikut ini merupakan tabel indeks LS kemiringan lereng Das Krieu Hulu.
Indeks tindakan konservasi tanah. Faktor tindakan khusus konservasi tanah adalah perbandingan besarnya erosi dari tanah dengan suatu tindakan konservasi tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah yang diolah menurut arah lereng. Pada tabel 6 merupakan indeks tindakan khusus konservasi tanah. Distribusi spasial prediksi erosi das Krieu Hulu dapat dilihat pada peta distribusi prediksi erosi das Krieu Hulu pada tahun 2009 sampai 2014 yang disajikan pada gambar di bawah ini. Berikut ini merupakan gambar distribusi prediksi erosi das Krieu Hulu pada tahun 2009 sampai 2014. Secara grafik, perakiraan hasil das Krieu Hulu tahun 2009 sampai 2014 disajikan pada grafik di bawah ini. Dan pada tabel 8 merupakan perhitungan hasil perakiraan erosi das Krieu Hulu pada tahun 2009 sampai 2014. Tindakan konservasi das Krieu Hulu. Salah satu bentuk konservasi tanah adalah membuat sistem teras lahan di berbagai tempat di das Krieu Hulu seperti gambar di bawah ini. Gambar 8 merupakan sistem peranian teras lahan untuk mengurangi laju erosi tanah akibat runoff air permukaan. Salah satu bentuk penerapan konservasi air yaitu membuat dinding irigasi untuk mengurangi laju erosi tanah seperti gambar di bawah ini. Pada gambar 9 merupakan bangunan irigasi untuk mengurangi laju erosi tanah akibat runoff air permukaan. Kesimpulan, nilai erosivitas hujan bervariasi disebabkan oleh perbedaan curah hujan dan intensitas hujan yang terjadi di masing-masing stasiun. Indeks pengelolaan tanaman das Krieu Hulu terdapat 10 penggolongan tutupan lahan. Terdapat 7 faktor beberapa tindakan khusus konservasi tanah dalam das Krieu Hulu, yaitu penanaman menurut kontur lebih dari 20%, penanaman menurut kontur 9-20%. Perakiraan erosi yang termuat dalam das Krieu Hulu menggunakan metode USLA dari tahun 2009 sampai 2014. Perakiraan hasil sedimen pada penelitian ini diperoleh berdasarkan perhitungan ketiga faktor yang berpengaruh terhadap sedimentasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.